Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni penyampaian nota keuangan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024 dan jawaban pandangan umum fraksi DPRD terhadap dua raperda non-APBD. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono, dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, pejabat Bupati Madiun, Forkopimda, serta OPD. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024, di mana pejabat Bupati Tontro Pahlawanto memaparkan ada 7 prioritas pembangunan di tahun 2024 mendatang yang sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yakni memperkuat ekonomi dan pertumbuhan yang berkeadilan, merancang dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental pembangunan dan kebudayaan, memperkuat infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan ketahanan dan perubahan iklim, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah juga pelayanan infrastruktur dan percepatan infrastruktur dan layanan publik. Sementara terkait pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Madiun, pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menjawab melalui modal dasar sebesar 200 miliar rupiah, program PDAM selama 5 tahun ke depan akan mengutamakan untuk mengoptimalkan pelayanan yang prima ke masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan dan perluasan cakupan, maka akan berpotensi meningkatkan setoran pendapatan asli daerah tiap tahunnya. Berikut cuplikan penjelasan pejabat Bupati Tontro Pahlawanto dalam rapat paripurna tersebut. Mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam penyediaan air bersih ataupun respon yang baik atas segala macam keluhan yang diadukan oleh pelanggan dan optimalisasi kepastian kuantitas dan kontinuitas aliran air selama 24 jam per hari. Hal ini sekaligus menjawab harapan dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Terkait pertanyaan persentase dan perjangkauan layanan pada masyarakat Kabupaten Madiun dapat dijelaskan bahwa cakupan pelayanan perusahaan daerah Kereta dan Surabaya Kabupaten Madiun sampai dengan saat ini berdasarkan surat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2022 perihal evaluasi kinerja PDAM, cakupan pelayanan administrasi sebesar 47,54 dan cakupan pelayanan teknis sebesar 73,22%. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem dan fraksi Demokrat Persatuan. Fraksi PDI Perjuangan menjawab pertanyaan apakah sudah ada kajian yang mendalam terhadap rencana penetapan modal dasar sebesar 200 miliar kepada perusahaan daerah Kereta dan Surabaya Kabupaten Madiun. Dapat kami jelaskan bahwa dalam penetapan besaran modal dasar sebagai dimaksud digunakan untuk penyelenggaraan pemanfaatan berupa luasan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum, peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan air minum pada masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun dalam penyusunan kajian terkait besaran modal dasar bekerjasama dengan tim dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Demokrat Persatuan dan fraksi Partai Gerindra terkait target yang akan diraih baik segi pelayanan maupun target pendapatan asli daerah yang diharapkan setelah terpenuhi tambahan utang modal sebesar 50 miliar rupiah yang direncanakan akan diberikan dalam jangka waktu 23 tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Dapat dijelaskan bahwa target pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Sedangkan dari sisi pendapatan asli daerah, jumlah total yang disetor sampai dengan saat ini sebesar 20 miliar 250 juta rupiah. Dan ditargetkan adanya peningkatan setoran pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Ditemui usai rapat paripurna, pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menekankan dalam 7 prioritas pembangunan dalam APBD tahun anggaran 2024 merujuk pada penyelarasan pembangunan provinsi juga nasional.
Gini Pak ya, ini kan pembangunan kita kan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, provinsi maupun daerah. Ini yang pertama kita selaraskan, kita penyelesaian dulu. Karena itu ada bagian dari prioritas nasional yang harus terpenuhi di dalam alokasi APBD yang akan kita lakukan tahun 2024. Tidak menutup kemungkinan adanya tambahan-tambahan prioritas-prioritas tentunya menyesuaikan dengan kebijakan daerah. Yang pertama nasional harus dipenuhi dulu, baru nanti kita alokasikan yang ada di daerah. Ya kalau BTT terhadap jumlah itu saya kira cukup. Kalau pulang BTT, kalau ada sebuah kejadian yang tidak kita inginkan lebih dari yang lain, itu otomatis pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk segera mengalirkan. Ya kita berdoa aja itu. Jumlahnya menurun setiap tahun ya Pak? Ya karena waktu itu kan berpedoman pada besaran pada saat COVID. Kalau COVID kan memang ini kan wabah atau musibah secara global. Otomatis kalau sekarang COVID sudah tidak ada, tentunya belanja tidak terduga ini tetap harus kita siapkan. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, tindak lanjut dari Nota Keuangan APBD 2024 akan dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama OPD. Meski begitu, 7 prioritas yang dijabarkan pejabat bupati akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kaitan untuk Nota APBD 2024, ya kita Nota APBD 2024 ini sudah dibahas, ini nanti dibahas dilihatlah dalam ADP kita. Itu seperti itu. Langkah selanjutnya dari langkah selanjutnya kita nanti tetap mengadakan LDP dan nanti kita bahas, kita lihat karena ada 7 prioritas. Karena kalau kita itu 7 prioritas itu kita itu hanya mengacu dari pusat dan provinsi. Kita harus selaras, nggak bisa 7 kita buang tinggal 3 itu nggak bisa. Kita harus selaras, tapi itu nanti betul-betul kita lihat yang betul-betul harus kita fokuskan di mana, nanti kita harus kita seiring dengan pemerintah kabupaten apapun dan kebutuhan masyarakat. Yang penting untuk masyarakat. Kita koordinasinya harus sering koordinasi karena nanti apa yang menjadi masukan kami dari aspirasi masyarakat dari pemerintah daerah harus kita sinergilah kita sambungkan karena untuk siapapun itu ada untuk Kabupaten Madiun karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati bahwa kita infrastruktur maupun di ekonomi nanti yang harus kita utamakan di Kabupaten Madiun ini dan pertanian itu kita 3 fokus 3 itu nanti. Itu gini ya, penyertaan modal dasar itu kita itu juga diharuskan ya itu nanti karena supaya kita mencapai pemanfaatan air bersih itu bisa tercapai sepenuhnya. Kalau nanti sudah tercapai kita itu modal dasar itu nanti kita selesai. Tapi untuk mengejar juga bantuan dari pusat apa gimana gitu loh, itu kaitannya ke situ itu. Berarti kita nanti uang itu hanya kita putarkan di situ itu seperti itu. Berarti enggak kita beri modal dasar ke PDAM itu enggak. Itu nanti kembali lagi kita seperti itu. Kalau menganggap DPD ya kurang sebenarnya kalau kita melihat kebutuhan masyarakat yang baru mencapai 60% pengguna air bersih itu berarti masih 40% ya. Kalau kita masih mengacu kurang masih banyak seperti itu, kalau hanya uang 200 itu ya kurang kalau mendapat kami. Idealnya berapa Pak? Ya nanti kalau menyangkut seluruhnya ya nanti kita lihat dulu lah, kita kajiannya dari PDAM seperti apa, kita juga pemanfaat 60% itu yang mana saja yang kita lihat seperti itu. Kita 200 itu tujuan kami adalah bisa menjangkau yang belum terjangkau. Itu yang kita harapkan harus bisa menjangkau yang lebih panjang lagi supaya nanti pemanfaat kita bisa sampai 80% lah gitu loh paling enggak itu seperti itu. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.